PT PAL Indonesia dikabarkan akan segera memproduksi kapal induk buatan dalam negeri pada tahun 2025. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT PAL Indonesia, Bapak Kaharudin Djenot, yang menyatakan bahwa kemungkinan besar militer Indonesia akan memiliki kapal induk yang sepenuhnya diproduksi oleh PT PAL dalam waktu dekat. Dalam wawancaranya dengan Kompas, Kaharudin mengungkapkan bahwa perusahaan yang dipimpinnya memiliki ambisi besar untuk berkembang. Ia menyampaikan keinginannya agar PT PAL bisa tumbuh setidaknya 10 kali lebih besar. Kaharudin juga menegaskan bahwa untuk mencapai hal tersebut, perubahan fundamental dan besar harus dilakukan oleh perusahaan BUMN seperti PT PAL agar tetap dapat bersaing dan terus berkembang. Selain itu, Kaharudin juga mengungkapkan pencapaian yang sudah diraih oleh PT PAL, terutama dalam hal kualitas sumber daya manusia, SDM. Para pekerja PT PAL kini sudah mampu bersaing dengan perusahaan kapal besar di dunia. Salah satu buktinya adalah sejumlah karya PT PAL yang sudah mendunia, seperti kapal cepat rudal atau KCR, dan kapal landing platform dock atau LPD. Selain itu, PT PAL juga sudah mampu memproduksi kapal selam dengan catatan zero defect, meskipun tidak sepenuhnya buatan dalam negeri. Terkait industri militer kelautan, Kaharudin mengungkapkan bahwa PT PAL berencana membuat berbagai kapal perang, termasuk kapal induk. Bahkan, ia dengan tegas menyatakan bahwa PT PAL akan segera merealisasikan rencana tersebut pada tahun 2025. Salah satu bagian dari rencana tersebut adalah pembuatan kapal induk, yang dikabarkan akan segera diluncurkan desainnya pada tahun ini. Sebelumnya, PT PAL telah merilis 2 desain kapal induk, yaitu Landing Platform Helikopter 190 pada tahun 2013 dan Landing Platform Helikopter 44 pada tahun 2018. Berdasarkan pengalaman panjang dalam pembuatan kapal jenis Landing Platform Dock, PT PAL semakin percaya diri dalam pembuatan kapal militer berukuran besar. Pada tahun 2013, PT PAL memperkenalkan desain Landing Platform Dock yang mampu membawa 8 helikopter ringan seperti Enzo 105, tank amfibi, dan sekitar 1.800 prajurit. Kapal ini juga bisa digunakan untuk misi sipil dan kemanusiaan, seperti membawa perbekalan atau membantu saat bencana alam. Desain Landing Platform Helikopter 190 yang diperkenalkan pada 2013 memiliki panjang total 190 meter, lebar 30,5 meter, dan kecepatan jelajah hingga 15,5 knot. Kapal ini memiliki jangkauan operasi mencapai 31.484 km. 5 tahun kemudian, PT PAL meluncurkan desain Landing Platform Helikopter 244 dengan panjang 244 meter dan kapasitas yang lebih besar, mampu menampung 8 helikopter kelas medium seperti Bell 412. Kapal Landing Platform Helikopter 244 ini tidak hanya direncanakan untuk kebutuhan domestik TNI Angkatan Laut, tetapi juga dipasarkan untuk ekspor, terutama di kawasan Asia dan Timur Tengah. Pertanyaannya di sini adalah, apakah desain kapal induk yang akan diperkenalkan pada tahun 2025 adalah Landing Platform Helikopter 244 atau desain baru yang lebih canggih? Kita tunggu kabar selanjutnya. PT PAL Indonesia tampaknya terus mematangkan rencana ambisiusnya dalam menciptakan kapal induk yang bisa menjadi andalan Indonesia dalam industri pertahanan kelautan. Sebelumnya, Indonesia memang belum memiliki kapal induk, meskipun sudah memiliki berbagai jenis kapal perang dan alat utama sistem senjata, alutsista, lainnya. Dengan hadirnya kapal induk buatan PT PAL, Indonesia akan semakin memperkuat posisi strategisnya di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Kapal induk ini tidak hanya memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai operasi kemanusiaan, seperti dalam misi evakuasi dan bantuan kemanusiaan di wilayah terdampak bencana alam. Fungsi ganda ini menjadikan kapal induk sebagai aset strategis yang dapat digunakan dalam berbagai situasi, baik dalam keadaan perang maupun saat perdamaian. Selain itu, desain kapal induk yang akan diluncurkan pada tahun 2025 ini juga menjadi wujud kemajuan teknologi dan kapasitas PT PAL dalam memproduksi kapal-kapal besar dan kompleks. Desain kapal induk yang lebih besar dan canggih ini tentunya akan membawa berbagai fitur modern, seperti sistem navigasi dan persenjataan yang lebih canggih, serta kemampuan operasional yang lebih efisien. Tak hanya itu, kemungkinan besar kapal induk ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas untuk mendukung berbagai misi lainnya, seperti tempat pengungsian dan rumah sakit terapung.
Keberhasilan PT PAL dalam menciptakan kapal induk ini juga bisa membuka peluang ekspor untuk negara-negara yang membutuhkan kapal serupa. Mengingat bahwa kapal induk memiliki biaya pembangunan yang sangat tinggi, ekspor kapal induk buatan Indonesia ke negara-negara lain bisa menjadi sumber pendapatan tambahan yang signifikan bagi PT PAL dan negara. Melihat potensi dan perkembangan PT PAL dalam beberapa tahun terakhir, tentu saja langkah ini patut diwaspadai oleh negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, yang juga tengah meningkatkan kemampuan pertahanan mereka. Dengan kemampuan desain dan konstruksi kapal militer yang semakin maju, PT PAL bisa saja menjadi pemain utama dalam industri pertahanan kelautan global, tidak hanya di tingkat domestik. Tentunya, publik juga akan terus menantikan apakah kapal induk ini akan benar-benar diluncurkan pada tahun 2025 dan bagaimana dampaknya terhadap kekuatan militer Indonesia, serta posisi Indonesia di kancah internasional dalam bidang pertahanan. Dengan segala persiapan yang dilakukan, PT PAL berpotensi untuk mengubah wajah industri pertahanan Indonesia menjadi lebih mandiri dan berdaya saing di tingkat global. Dalam pengembangannya, kapal induk ini kemungkinan akan mengadopsi teknologi mutakhir yang selaras dengan tren global. Dari sisi propulsi, kapal ini diprediksi menggunakan sistem diesel elektrik atau turbin gas, mengingat efisiensi yang lebih baik dibandingkan mesin konvensional. Meskipun beberapa negara telah mengembangkan kapal induk bertenaga nuklir, Indonesia kemungkinan akan memilih kombinasi mesin diesel dan turbin gas CODAG, atau CODLAG yang lebih mudah dikelola dan sesuai dengan kebutuhan operasional TNI AL. Selain itu, kapal ini akan dilengkapi dengan sistem radar dan sensor canggih, termasuk AESA yang mampu mendeteksi ancaman udara dan laut dengan lebih akurat. Sistem peperangan elektronik atau electronic warfare juga akan ditingkatkan untuk mengganggu komunikasi musuh dan mencegah deteksi dini. Sebagai kapal induk modern, salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah kapabilitas pesawat tempur yang akan dioperasikan. Mengingat kompleksitas dan biaya sistem Catapult Assisted Takeoff but Arrested Recovery yang digunakan oleh kapal induk besar seperti milik Amerika Serikat dan Prancis, PT PAL kemungkinan akan mengadopsi konsep kapal induk ringan yang mendukung pesawat dengan kemampuan lepas landas pendek dan mendarat vertikal seperti F-35B atau Harrier. Selain itu, kapal ini juga akan mengakomodasi helikopter serang dan pengintai seperti AH-64 Apache, Bell 412, dan drone, yang akan berperan penting dalam operasi tempur dan pengawasan maritim. Untuk mempertahankan diri dari berbagai ancaman, kapal induk ini diperkirakan akan dilengkapi dengan sistem pertahanan yang mumpuni. Close-in weapon system seperti Phalanx atau Millennium Gun akan dipasang untuk menangkal serangan rudal dan pesawat musuh. Selain itu, sistem pertahanan udara dengan rudal jarak pendek hingga menengah misalnya VLMICA atau RAM akan digunakan untuk melindungi kapal dari serangan udara. Ancaman dari bawah permukaan juga tidak luput dari perhatian, sehingga kemungkinan kapal ini akan dilengkapi dengan sonar canggih dan torpedo anti kapal selam untuk mendeteksi serta menghadapi kapal selam musuh. Kemampuan logistik kapal ini juga akan mendukung pengiriman bantuan dan evakuasi, sehingga menjadikannya sebagai alat perang. Seiring dengan perkembangan teknologi militer, PT PAL juga dapat mengintegrasikan drone dan kecerdasan buatan ke dalam sistem operasional kapal induk. Penggunaan drone udara dan laut dapat meningkatkan efektivitas pengintaian dan serangan jarak jauh, sementara AI akan membantu dalam pengelolaan operasional kapal, optimasi konsumsi bahan bakar, serta pengambilan keputusan dalam situasi tempur. Keberhasilan proyek kapal induk ini akan membawa dampak strategis yang signifikan bagi Indonesia. Pertama, kapal ini akan meningkatkan daya gentar, deterrence effect, TNI AL, terutama dalam menghadapi potensi konflik di wilayah perairan sengketa seperti Laut Natuna Utara. Kedua, Indonesia akan memiliki kemampuan proyeksi kekuatan maritim yang lebih luas, memungkinkan operasi jarak jauh dan memperkuat posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Ketiga, keberadaan kapal induk akan meningkatkan kapabilitas operasi gabungan, Joint Operations, antara TNI AL, TNI AU, dan TNI AD, sehingga meningkatkan efektivitas pertahanan nasional secara keseluruhan. Tidak hanya berdampak pada sektor pertahanan, keberhasilan PT PAL dalam membangun kapal induk juga akan membuka peluang besar bagi industri pertahanan nasional. Dengan semakin matangnya kemampuan produksi kapal perang dalam negeri, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri pertahanan maritim, tidak hanya untuk kebutuhan domestik tetapi juga untuk pasar ekspor ke negara-negara sahabat.
Kemampuan PT PAL dalam membangun kapal kompleks seperti kapal selam dan fregat sudah menjadi bukti bahwa industri pertahanan Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Jika proyek kapal induk ini berhasil, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin diperhitungkan dalam dunia maritim internasional. Meskipun masih dalam tahap perencanaan, proyek ini menandai lompatan besar dalam sejarah industri pertahanan Indonesia. Jika semua berjalan sesuai rencana, kapal induk ini bisa menjadi simbol kemandirian teknologi pertahanan nasional dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim utama di Asia Tenggara. Dunia kini menanti, apakah PT PAL akan benar-benar merealisasikan kapal induk pertamanya pada tahun 2025 dan bagaimana dampaknya terhadap kekuatan militer serta geopolitik di kawasan. Bagaimanapun, proyek ini tidak hanya akan mengubah wajah TNI AL, tetapi juga menjadi kebanggaan nasional yang mencerminkan kemajuan industri pertahanan Indonesia.